acaranya langsung dari, kalau saya salah sebut tolong dirawat Mas Edi. Ini adalah acara resmi dari Sesditjen Perkeretaapian Kemenhub RI. Tepuk tangan. Ya, oke. Di sini ada Gen Z, ada Gen X, ada masih milenial, dan ada baby boomers juga mungkin. Nah, jadi mungkin lebih ke sharing, tidak mengajarkan, karena saya lihat banyak senior-senior yang sudah lebih dahulu kenal sosmed, bukan kawan-kawan pengguna sosmed, bahwa kalau kita mau kenal orang itu, yang penting kita tahu namanya. Cukup tahu nama, kalau nggak tahu nama lengkap, nama panggilan. Lalu apa? Kita cari di Instagram. Itu paling mudah. Untung-untung kalau Instagramnya nggak di private. Apakah mau pakai tetap LRT Sumatera Selatan atau udah kita ubah LRT Palembang? Karena orang sudah ingatnya dengan LRT Palembang, bukan LRT Sumsel. Oke. Nah, untuk penggunaan akun sosmed sendiri itu kan seperti yang tadi, beberapa kalangan hanya untuk kepuasan, buat 1 sampai 5 akun untuk kepoin orang. Ada yang punya usaha online, dia buat akun untuk branding, ada komersil, dan untuk penyiaran informasi seperti Instagramnya Mumin, itu akun untuk penyiaran informasi sebenarnya. Kalau dulu cuma untuk alay-alay ya, tapi karena semakin zaman tadi sudah tidak suka dengan alay, akhirnya beralih ke penyiaran informasi. Meskipun baru terjadi kecelakaan di sini, belum tahu korbannya siapa. Yang tapi dia sudah penyiaran informasi. Kita sebutnya akun publik. Saya cuma baca tapi males komentar, males like, karena lagi mau puasa dulu 1-2 tahun ini, karena luar biasa banyak. Karena ini ada yang teman jadi busuk gitu ya, ada macam-macam. Tetapi terkait dengan LRT ini, saya pernah baca satu postingan salah satu teman dosen, itu judulnya mungkin Mbak itu tahu, di PHP-in LRT. Itu saya bacanya news karena dia teman gitu ya, panjang sekali, karena dia kebetulan disabilitas yang kan dia tahu sebenarnya, saya nggak tahu apakah tahu atau tidak, bahwa LRT ini kemudian dipaksa berjalan karena mau Asian Games sebenarnya, sehingga infrastruktur itu belum 100%. Untuk disabilitas itu memang hanya beberapa tempat tertentu yang kemudian memang tidak tadi 100% sudah ada lift, tapi kemudian lift yang ke jalan raya memang belum gitu. Nah, hal-hal begini kan itu kemudian membuat orang jadi banyak sekali memang kemudian yang miring gitu, apalagi kemudian dikaitkan dengan politik gitu. Itu yang kemudian jadi sedih rasanya gitu, mau komentar tapi nanti tambah panjang gitu ya. Nah, hal-hal begini saya pikir bagaimana cara kita menyikapi, ya tadi kan ada konten yang negatif, ada yang positif, kita bicara soal positif, tapi kan banyak sekali juga konten negatif, karena LRT ini pemerintah punya. Orang mengaitkan ini dengan isu politik, ini yang luar biasa menurut saya saat ini ya. Ada postingan ketika LRT mogok, itu viralnya bukan main, apalagi yang viralnya itu yang negatifnya, yang ibu mencak-mencak itu. Itu sangat important kan? Se-Indonesia saya tahu, se-dunia tahu. Nah, saya pengen tahu dari Dirjen Perkeretaapian sendiri, langkah apa yang sudah mereka lakukan untuk mengantisipasi media komunikasi sosmed ini, kalau ternyata sementara kita ini sedang mau membuat brandingnya LRT di Sumsel itu jauh lebih baik gitu. Juga bersama teman-teman yang juga aktif di media sosial, kita juga dari awal sudah sering mensosialisasikan tentang LRT, tentang peraturannya seperti apa. Mungkin ini kan soal kebiasaan juga ya. Jadi pada awalnya mungkin banyak yang tidak tahu soal harus antri, juga soal makan di dalam itu nggak boleh gimana. Kadang-kadang sih kita pengen ngingetin, cuman kan masalahnya dengan kapasitas kita buat mengingatkan apa. Jadi mungkin peran
berperan. Mereka lah yang harusnya mengingatkan kepada penumpang itu apa saja yang tidak boleh dilakukan di dalam LRT. Kadang-kadang juga sering dapat misalnya ada orang yang kelakuannya aneh di LRT terus difoto. Bukannya kurang punya atau gimana ya, tapi kadang-kadang kalau kita memfoto orang tanpa izin itu sebenarnya nggak boleh loh. Mungkin ini harus diingetin juga buat teman-teman akun publik. Apa sih istilahnya public shaming itu nggak boleh. Jadi kalau misalnya ada saya nih lagi makan di LRT terus difoto, ya foto boleh lah, tapi tolong bukan dulu. Nah, kan sering terjadi itu, tahu-tahu nanti saya jadi terkenal gara-gara itu akun saya mulai diserbu. Ya memang mungkin resiko punya akun itu, akun medsos itu dibully, tapi bukan berarti kita boleh membuli orang. Padahal kayak cerita ibu tadi temannya, kebetulan saya tinggalnya di daerah Pelaju, seberang Ulu kayak mbaknya. Ini derita banget dari bandara ke pulang, bahkan biasanya jarak tempuh waktu ketemunya itu jauh lebih lama daripada Palembang Jakarta di pesawat. Jadi bisa ambil 1 jam lagi untuk ke arah Pelaju. Jadi akhirnya saya coba naik LRT. Jadi kenapa? Yang paling penting untuk di-share adalah mengenai kos biayanya. Kayaknya mungkin bisa diinfokan karena taksi, baik itu taksi bandara ataupun mau Bluebird, sedangkan taksi online kita nggak bisa masuk kan karena udah dicegah dari pihak bandaranya sendiri. Itu taksi dari bandara menuju ke arah Pelaju itu bisa sampai 300.000. Itu 200 sampai 300.000 itu udah pasti. Nah, sedangkan ketika di LRT itu sendiri kemarin masih gratis kan Bu. Bahkan kemarin kebetulan ada juga yang dari bandara turun bareng saya, ngantrinya juga bareng saya, terus sampai cerita, wah kalau kayak gini enak banget ya, saya bisa hemat uang transport nih. Kalau misalnya ada kerjaan di Palembang, saya nggak ngabisin duit banyak lagi nih, jadi uangnya bisa saya save gitu loh. Jadi saya rasa yang penting juga untuk di branding itu nggak cuman ke orang Palembangnya sendiri, tapi mungkin juga turis-turis yang lebih lagi orang-orang yang biasanya yang cuman singgah ke Palembang itu beberapa waktu aja. Terutama mereka yang dari kantor, yang biayanya pakai biaya kantor itu bisa ditekan. Itu yang paling penting sih menurut saya sejauh ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, mama sekalian, ini barangkali pertemuan kita yang kedua ya setelah kemarin di stasiun Bumi Sriwijaya. Jadi kegiatan ini saya masih ingat ketika saya dengan Mbak Weni bertemu dengan orang-orang yang terkait LRT, menyentuh sekali. Karena itu kenapa kemudian kami ingin membantunya. Jadi memang LRT adalah proyek yang prestisius, proyek yang luar biasa. Kebetulan saja ketika launching pertama ada kejadian itu, sehingga membuat namanya langsung anjlok. Tetapi ketika kita mendengar dari pihak LRT, Kemenhub, apalagi PT Inka, bahwa soal LRT bukan soal Palembang saja, sebenarnya adalah soal Indonesia. Kenapa? LRT di Palembang ini adalah yang pertama produksi PT Inka. Nah, perusahaan-perusahaan internasional ini mengincar. Jika PT Inka gagal, perusahaan-perusahaan dari Korea, dari mana-mana itu akan masuk untuk ikut tender lagi, dan bisa dipastikan kalau image LRT ini jelek, bisa jadi perusahaan-perusahaan asing itulah yang akan masuk. Nah, ini kan perkara nasionalis. Nah, saya pikir ini kan barang baru, ya kan? Itu barang baru Mbak ini. Itu barang kan baru begitu ya. Jadi sah-sah saja atau wajar saja jika ada kendala-kendala sedikit. Ulang balik ya, abang ya, bentar ya. Awalnya harus kompak ya. 1, 2, 3.